Di video kali ini, Bang Miing bakal menceritakan sebuah film perang yang bikin tegang. Jadi film ini mengisahkan dua tentara Amerika yang terjebak oleh sniper Irak yang sangat mematikan. Gimana kisah selanjutnya? Mari kita simak alur ceritanya. Pada akhir tahun 2007-an, perang Irak akhirnya berakhir. Dan Presiden Amerika, si George Walker Bush mengumumkan kemenangannya sehingga operasi pembangunan kembali berjalan di wilayah tersebut. Seorang penembak jitu yaitu Sersan Paul dan pengintainya bernama Sersan Ishak lalu dikirim ke konstruksi pipa di tengah gurun Irak. Hal itu dikarenakan semua orang Amerika yang bekerja di konstruksi pipa itu mati terbunuh. Jadi sekarang misi mereka adalah menemukan dalang di balik pembunuhan tersebut sebelum mereka melakukan pembangunan pipanya kembali. Para prajurit itu lalu bersembunyi di balik semak-semak untuk mengawasi lokasi konstruksi. Namun sudah 20 jam berlalu, mereka tidak menemukan apapun. Karena di sana mereka tak menemukan tentara Irak yang sedang berjaga dan juga banyak mayat yang berserakan, Paul pun berpikir kalau tempat itu sudah diserang oleh tim sebelumnya yang sudah menyelesaikan misi mereka. Namun anehnya, di sana tidak terlihat adanya tanda-tanda kerusuhan besar karena serangan. Yang artinya, mereka dibunuh secara diam-diam menggunakan tembakan tepat di kepala mereka. Dan yang bisa melakukan hal itu adalah seorang penembak jitu legendaris asal Irak yang dikenal sebagai Jubah. Akan tetapi, Paul masih tak percaya dengan kemampuan penembak jitu tersebut yang mampu membunuh banyak orang hanya dalam waktu 30 detik. 4 or 5 Hodges came in. Karena Paul orangnya tidak sabaran dan penasaran, ia pun akhirnya turun untuk melihat lebih dekat lokasi tersebut. Sedangkan Ishak tetap tinggal untuk memantaunya. Keep them eyes open. Ketika Paul melihatnya lebih dekat, ia pun mulai percaya tentang teori penembak jitu legendaris itu, karena semua orang terkena tembakan tepat di kepalanya. Paul lalu melanjutkan pergi untuk mencari lebih lanjut. Namun tiba-tiba terdengar tembakan mengenai perut Paul. Just check that the oh! Ishak pun langsung lari menyelamatkan rekannya itu. Namun saat ia mulai dekat, suara tembakan kembali terdengar dan mengenai kaki Ishak. Ishak yang tak punya pilihan lain pun lalu memilih mundur untuk bersembunyi di balik tembok. Kemudian, Paul meminta Ishak untuk menghubungi pangkalan untuk meminta bantuan. Namun sayangnya, radio mereka tidak bisa menemukan sinyal karena si penembak tadi sudah merusak antenanya. You got fucking 22 grand, man. 22 grand. Stop. Paul juga kembali meminta Ishak untuk melihat keberadaan si penembak jitu itu agar ia bisa membidiknya. Tapi saat Ishak melubangi dinding untuk melihat keberadaan si penembak jitu itu, si sniper langsung melepaskan pelurunya dan membuat tangan Ishak terluka karena tertimbun bebatuan. Paul pun kehilangan banyak darah dan tak sadarkan diri. Sementara Ishak yang tak mau berakhir seperti temannya, kemudian mengeluarkan peluru di kakinya dan membalut lukanya. Beberapa waktu kemudian, Ishak dikejutkan dengan suara aneh muncul dari earphone-nya yang ia pikir berasal dari pangkalan. Ia lalu segera melaporkan situasinya dan meminta perbekalan medis. Namun ia mulai curiga karena si petugas malah menanyakan pertanyaan yang aneh. Ditambah lagi, si petugas meminta Ishak untuk menunjukkan keberadaan mereka dengan menembakkan peluru ke atas dengan dalih agar helikopter yang membawa perbekalan bisa menemukan titik mereka. Ishak pun protes karena ini bertentangan dengan protokol mereka. Ditambah lagi, aksi itu bisa memberi tanda si musuh tentang keberadaan mereka. Dan saat Ishak mendengarkan si petugas berbicara dengan seksama, ia baru sadar kalau petugas itu bukan orang Amerika, melainkan si Jubah si penembak jitu yang berhasil meretas frekuensi radio Ishak. Tak tertipu oleh hal itu dan malah menantangnya. Namun alih-alih menutup telepon karena sudah ketahuan, Jubah malah mengajukan pertanyaannya karena ia ingin mengenal sosok Ishak lebih banyak. Ishak tak menggubris bacotan Jubah dan beberapa kali mencoba menghubungi pangkalan. Namun Jubah mengancam untuk menembak Paul dan jadi mau tak mau Ishak pun mengobrol beberapa saat bersama Jubah. You want fucking 12 virgins or something? So now let's be real. Me? Ishak pun menggambar peta di tanah untuk menghitung lintasan peluru yang memungkinkan bisa menemukan lokasi si Jubah. Jubah lalu mengaku kalau dirinya memang hanya warga Irak biasa yang ingin menyelamatkan negaranya.
Ia juga meminta Ishak agar menceritakan tentang keluarganya. Namun menurut Ishak itu terlalu pribadi untuk diceritakan ke orang asing. Ishak pun kemudian mengolok-olok tindakan si Jubah yang membunuh orang-orang yang sebenarnya mencoba menolong negaranya dengan mendirikan sekolah, membuat jaringan pipa, dan infrastruktur lainnya yang bisa meningkatkan perekonomian lokal di sana. Tapi, Jubah menertawakan hal itu dan menjelaskan kalau uang yang dihasilkan di sini nantinya akan dikirim kembali ke Amerika Serikat. Waktu terus berlalu dan Jubah terus menanyakan beberapa masalah pribadi tentang Ishak, yang tentunya Ishak menolak untuk menjawabnya. Jubah pun membuktikan kalau dirinya berbahaya dan memberitahu Ishak tentang konstruksi pipa tersebut, yang artinya Jubah sudah mendengarkan percakapan mereka sejak mereka tiba. Shakespeare. Di tengah itu, Ishak lalu menggunakan teropongnya untuk melihat lingkungan sekitar di mana ia menemukan mayat yang masih memiliki radio komunikasi. Jadi, ia pun mulai merangkak dan mengambil sepotong kayu untuk meraih radio tersebut tanpa dilihat oleh Jubah. If you don't talk. Good. I beg your pardon? Namun, usahanya tetap saja tak berhasil. Ishak lalu mencoba minum air dari botolnya, namun ternyata sudah habis, dan ditemukan lubang peluru di botolnya yang sudah pasti itu adalah ulah si Jubah. Dari sinilah kemampuan Jubah sudah tidak diragukan lagi, karena ia dengan tepat bisa menembak botol minum, antena radio, dan juga kaki si Ishak. Di situasi inilah sepertinya Ishak akan mati secara perlahan. Kemudian Ishak mengambil peluru yang mengenai kakinya dan melihat model senjata yang dipakai Jubah untuk menanyakan beberapa hal. Where'd you keep fucking going, huh? Ia juga memanggil Jubah sebagai teroris yang membuat Jubah tertawa dan membalikan kalau yang teroris adalah Amerika karena memasuki negara asing secara ilegal dan membawa senjata dan membunuh orang-orang. Selagi Jubah berbicara, Ishak melakukan beberapa perhitungan dan mengamati sekitar. Sampai akhirnya ia menempatkan titik keberadaan Jubah yang ternyata ada di bawah tumpukan sampah We are besar. not so different, you and I. In his land. Jadi selama ini Jubah bersembunyi di balik tumpukan sampah dan di bawah tarik matahari, yang menandakan kalau Jubah ini memang benar-benar penembak jitu yang sangat profesional. Akan tetapi, Jubah membantah kalau dia penembak profesional dan mengaku warga Irak biasa. Dan jika dilihat dari aksennya, Ishak menebak kalau Jubah pasti mantan tentara AS yang memberontak. Jubah pun menyangkal dan mengatakan kalau ia hanya membunuh orang-orang yang menyerangnya terlebih dahulu. Is it okay to shoot him back? Ishak lalu mulai bercerita tentang dirinya, di mana ia bertemu dengan teman baiknya saat masa kecil, dan mereka bertumbuh besar bersama. Setelah mengobrol panjang lebar, Ishak lalu mencoba mengelabui Jubah dengan memakai jaket dan helm di senapannya sambil dilambaikan ke atas dinding. Namun Jubah tak tertipu dengan trik seperti itu. Ditambah lagi, kini helm Ishak jatuh ke sisi tembok yang artinya sekarang Ishak tak punya pelindung kepala lagi. Semakin berlalunya waktu, Ishak tak mau tinggal diam dan menjadi nekat. Ia memutuskan berlari ke mayat di dekatnya dan mengambil tas radio komunikasi dan kembali menuju balik dinding sebelum akhirnya Jubah melayangkan beberapa tembakan ke arahnya. Di dalam tas itu, Ishak menemukan air dan beberapa permen yang langsung ia santap dengan lahap. Tapi sayangnya, radio yang ia temukan tidak berfungsi lagi. Karena aksi nekat Ishak tadi, Jubah jadi emosi dan menembak ke arah dinding sampai merusak teropongnya. Lalu, tiba-tiba Ishak mendengar suara dari earphone-nya yang ternyata itu adalah Paul yang masih hidup. Ishak pun segera memberitahu Paul tentang lokasi penembak jitu itu. Dan Paul lalu melihat lokasi Jubah yang bersembunyi di balik tumpukan sampah menggunakan sepotong logam. 12 o'clock! Ishak kemudian terus mengajak ngobrol si Jubah untuk mengalihkan perhatiannya, sementara Paul perlahan meraih senapannya. Di dalam obrolannya itu, Jubah mengaku dulunya adalah sebagai guru di Baghdad, di mana banyak murid-murid yang terbunuh dalam serangan Amerika. Karena itulah mengapa ia memutuskan untuk membalas dendam dan dinding tempat Ishak bersembunyi itu adalah sebuah runtuhan sekolah tersebut. Jubah lalu menanyakan kenapa Ishak memakai teropong itu.
Ishak kemudian menjawab kalau teropong ini adalah kenangan dari sahabatnya yang meninggal karena kesalahannya yang dilakukan oleh Ishak. Dan karena ia merasa bersalah, jadi Ishak terus menggunakan teropong itu meski sudah rusak. Sementara itu, Paul berhasil mengambil senapannya dan mencoba membabi buta menembakkan ke arah tumpukan tersebut. Lalu saat Paul ingin mengisi pelurunya kembali, tiba-tiba jubah menembak tepat di bahu si Paul. Ishak pun menyuruh Paul agar merangkak ke arahnya. Tapi sayangnya Ishak mencoba membantunya, jubah langsung menembaki Paul tepat di kepalanya. Tentunya kejadian ini membuat Ishak syok karena melihat rekannya terbunuh tepat di hadapannya. Jubah lalu menyuruh Ishak untuk pergi dan ia bilang tidak akan menembaknya. Tapi tentu saja Ishak tak percaya dengan ucapan si Jubah dan curiga kalau ia akan tetap dibunuh juga. Si Jubah kemudian menanyakan tujuan utama kedatangan Ishak ke sini padahal perang sudah berakhir. Ishak pun menjawab kalau sebenarnya ia telah membunuh sahabatnya sendiri. Ia tak sengaja menembak partner penembak jitu sebelumnya yang mencoba membunuh musuh. Setelah kejadian itu, Ishak berbohong ke semua orang dengan mengatakan kalau partnernya dibunuh oleh si musuh. Di tengah obrolan itu, Ishak tiba-tiba mendengar suara berisik dari radio dan segera memeriksa sinyalnya. Akhirnya, kini dengan senang hati, Ishak bisa mendapatkan sinyal radionya. Namun, sayangnya Ishak tidak bisa berbicara dengan temannya di pangkalan karena radionya tidak bisa mengirimkan pesan karena beberapa kerusakan. Dan yang mengejutkan lagi, Jubah malah sengaja bergabung ke percakapan tersebut dan mengaku sebagai Ishak untuk meminta bantuan. Kini Ishak pun sadar kalau selama ini Jubah telah meretas alat komunikasi Amerika dan berpura-pura menjadi tentara AS yang membutuhkan bantuan. Dan ketika tim cadangan dikirim ke area tersebut, maka ia akan membunuh para tentara dengan sangat mudah. Setelah beberapa hari berlalu, Ishak terbangun karena merasa kesakitan di kakinya karena dipatuk oleh burung gagak. Karena tidak mau tinggal diam, Ishak kemudian nekat mengambil senapan Paul dan menggunakan tali lalu mengarahkannya ke tumpukan sampah. Di saat yang sama, helikopter pun tiba di daerah tersebut untuk menjemput Ishak tanpa mengetahui kalau itu adalah sebuah jebakan. Ishak pun berusaha menyelamatkan tim tentara yang baru saja tiba dengan mendorong temboknya hingga runtuh. Sehingga itu bakal jadi tanda tentang keberadaan Ishak berada. Ishak pun lalu menembaki tumpukan sampah secara acak dan tanpa tahu sebenarnya mengenai Jubah atau tidak. Dan saat helikopter mulai mendekat, Ishak segera bangun untuk memberitahu mereka di mana posisinya. Namun Ishak terkejut karena Jubah tak menggunakan kesempatan itu untuk menembakinya. Jadi Ishak berpikir kalau tembakan acaknya tadi sudah membunuh si Jubah. Ketika helikopter mendarat, mereka pun dengan cepat membawa Ishak pergi menggunakan tandu dan mengobati lukanya. Ishak lalu memberitahu tentang Jubah, tapi anggota tim tidak mendengar karena suara bising helikopter. Dan saat mereka mulai lepas tandas, Jubah tiba-tiba menembaki helikopter mereka dan membunuh tentara medis satu persatu. Sampai akhirnya mengenai pilotnya dan helikopter pun jatuh ke tanah dan membunuh si Ishak. Jubah pun kembali meretas alat komunikasi Amerika dan berpura-pura menjadi tentara Amerika untuk memikat tim korban berikutnya. Dan film pun berakhir.